أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر الصيام وأعاننا على الصيام والقيام وجعلنا ممن تمسك بخير ملة هي دين الإسلام أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على سوابغ النعم شكر من ارتجى منه الازدياد وحسن الختام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من فتنة الدنيا وأهل القيام وأهوال القيام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد نور الظلام والقائد إلى دار السلام وعلى آله الكرام وأصحابه الأنجم الأعلام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيام أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الحاضرين جماعة Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berikhtiar semaksimal mungkin di dalam mengarungi kehidupan ini untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menyadari bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu ibadah, satu pekerjaan, satu perilaku kecuali Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam hal tersebut kemuliaan, kebahagiaan sebagaimana hal itu kita rasakan hari ini di pagi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan, kebahagiaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat mereka berbuka puasa. Yang kedua, saat mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semuanya, para jamaah salat Idul Fitri, merasa bahagia, merasa senang karena telah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ini pertanda kebahagiaan yang meliputi hati kita semuanya saat ini. Pertanda bahwa janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa orang yang berpuasa maka di saat selesai puasa itu mereka akan merasa berbahagia, dan kebahagiaan itu saat ini meliputi hati kita semuanya. Tentu janji Allah yang kedua
akan kita peroleh saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang meliputi kita saat ini yang memang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakai pakaian yang bagus, pakaian yang serba baru sebagai pertanda bahwa orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan perhiasan, akan mendapatkan kemudahan di dalam mengarungi kehidupannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini kita berkumpul semua kaum muslimin dan muslimat dengan penuh kebahagiaan. Perkumpulan seperti inilah yang nantinya akan terjadi di hari kiamat. Tentu saat ini kita duduk bersama, berbagai macam perhiasan dan pakaian yang kita pakai itu sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Ketahuilah bahwa saat nanti kita semuanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan manusia mulai awal hingga akhir yang jumlahnya adalah ratusan miliar, semuanya akan memakai pakaian dengan kebanggaannya sendiri-sendiri. Pakaian yang akan kita pakai, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saat kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pakaian yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang pertemuan besar di hari kiamat yang semua orang akan bangga dengan pakaian kebesarannya. Pakaian kebesaran bukan karena jabatan, pakaian kebesaran bukan karena kekayaan. Pakaian kebesaran akan disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat kita menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam Al-Qur'an bagaimana saat kita nanti berada di pertemuan Allah Subhanahu wa taala, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Saat itu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita tabung di alam dunia ini, mulai dari puasa, salat tarawih, sedekah, zakat, menolong orang dan lain sebagainya. Semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menempel pada diri kita. Saat kebaikan-kebaikan itu mendekat kepada kita, maka di saat itu pakaian kebesaran kita akan disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita percaya diri, kita merasa bahagia dengan pakaian-pakaian kemuliaan yang dihasilkan dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Tetapi ingatlah, di samping pakaian-pakaian kemuliaan yang diwujudkan dari ketakwaan kita kepada Allah, kemaksiatan-kemaksiatan itu juga dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saat kemaksiatan-kemaksiatan yang tercatat di dalam buku kita itu dihadirkan, maka mimpi kita, keinginan kita, ya Allah, jauhkanlah kemaksiatan-kemaksiatan ini, karena justru kemaksiatan-kemaksiatan itu akan mencoreng pakaian kita, akan mencampakkan kita. Bahkan sebagian orang-orang yang dipandang mulia di dunia justru dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat mereka datang dengan Allah, datang kepada Allah dengan penuh kemaksiatan. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, puasa Ramadan yang telah kita laksanakan
mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah saat ini wahai kaum muslimin, sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa saat berhari raya seperti ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, kullu amilin yatlubuna ajrah, semua orang yang bekerja pasti akan menanti upahnya. Wa ibadi yasumuna wa ibadil ladzina yasumuna Ramadan, dan hamba-hambaku yang mereka menjalankan puasa di bulan Ramadan, wa kharaju ila idihim, di pagi hari mereka keluar dari rumahnya menuju tempat-tempat salat mereka. Yaqulullah ta'ala, Allah melaksanakan, Allah berfirman kepada malaikatnya, wahai malaikat, ketahuilah bahwa hamba-hambaku yang telah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan setelah itu mereka keluar dari rumahnya menuju tempat sholat, bahwa mereka semuanya aku ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan di saat ini, dan Allah memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Tentu kita berharap ma'asyiral hadirin, dosa-dosa kita, kekurangan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah setelah itu para malaikat menyampaikan kepada kita berseru, wahai umat Islam, kembalilah kalian ke rumah kalian dengan keadaan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan kalian diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menjadi harapan kita saat kita berada di mahsyar nanti. Pakaian-pakaian kemuliaan yang akan disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ramadan datang kepada kita, tarawih datang kepada kita, membaca Al-Quran datang kepada kita dengan memberi kemuliaan dan pakaian yang serba indah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tentu ini belum selesai, karena yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa di antara kita dengan Allah. Ketahuilah harus disempurnakan dengan saling memaafkan, bersilaturahmi. Utamanya ma'asyiral hadirin, kita harus bersilaturahmi sebelum kepada orang lain. Kita harus meminta maaf kepada kedua orang tua kita, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita begitu istimewanya orang tua kita di dalam kehidupan kita ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita du'aul walid liwaladihi ka du'ain nabi li ummati. Doa-doa orang tua yang diberikan kepada anaknya bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Sehingga kalau kita masih mempunyai orang tua, tidak perlu kita keliling kemana-mana untuk mencari doa. Cukup kita sungkem kepada kedua orang tua kita untuk didoakan keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ridhallah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu nampak sekali di saat ridha orang tua telah kita sandang. Artinya di saat orang tua kita ridho dengan kita, pasti Allah ridho dengan kita semuanya. Dalam sebuah riwayat ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apabila ada seorang anak yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala tapi dengan menyakiti kedua orang tuanya, maka Allah menyampaikan wa ana anhu sakhit, aku akan murka terhadap anak yang mencari kemuliaan di sisiku tetapi mencampakkan kepada kedua orang tuanya.
menyakiti hati kedua orang tuanya. Tetapi apabila ada anak mencari keridhaan orang tuanya dan kurang di dalam beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana anhu radin, aku ridho dengan anak itu karena sudah mencapai keridhaan kedua orang tuanya. Kita doakan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kedua orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bahagiakan orang tua kita kepada kita, ya Allah. Bahagiakan, muliakan kuburan mereka dengan amal ibadah kita, ya Allah. Jangan seksa mereka, ya Allah, dengan perilaku kemaksiatan kita, ya Allah. Jangan engkau susahkan mereka di kuburan mereka dengan perilaku kemaksiatan kita, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang birrul walidain, anak-anak yang bisa beristiqamah di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا منكم تلاوته إنه هو السميع البصير وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وحجنا وعمراتنا وقيامنا وقرعاتنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت السميع العليم. اللهم أنت العالم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العالم بعيوبنا فاسترها، وأنت العالم بحاجاتنا فاقضها. لا ترانا حيث نهيتنا ولا تفقدنا حيث أمرتنا. أعزنا اللهم يا ربنا بالطاعات ولا تذلنا بالمعصية. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم يا ربنا انصر إخواننا في فلسطين وأهلك الكفرة واليهوديين. اللهم مزق جمعهم ودمر ديارهم. اللهم مزقتهم لأعدائك. اللهم مزقهم كل ممزق مزقتهم لأعدائك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. محمد صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد